Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Yusrina Febianti. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Bagaimana caranya? Berikut penjelasannya. Di sini terdapat poin-poin mengenai konsep dasar uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok independen atau minimal 3 kelompok independen. Uji one way ANOVA atau analysis of variance bisa juga disebut dengan uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik, di mana asumsi normalitas data harus terpenuhi. Apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi, ada alternatif lain dari uji one way ANOVA, yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan bagian dari statistik non-parametrik, di mana asumsi normalitas harus tidak terpenuhi atau data tidak berdistribusi dengan normal. Sebelum dilakukan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal, karena uji one way ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen atau varian data harus sama. Yang kelima, skala pengukurannya interval atau rasio. Yang keenam, jenis data yang digunakan numerik dengan kategori. Selanjutnya, contoh kasus uji one way ANOVA. Suatu penelitian dilakukan oleh pemilik toko elektronik sejahtera dengan tujuan untuk membandingkan penjualan antara dispenser, kipas angin, dan televisi dalam kurun waktu 12 bulan. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan antara dispenser, kipas angin, dan televisi. Yang kedua, berapakah rata-rata penjualan ketiga elektronik tersebut. Yang ketiga, elektronik mana saja yang penjualannya sama. Data penjualan dispenser, kipas angin, dan televisi sudah saya buat dalam Excel. Ini data penjualan di toko elektronik sejahtera. Ini data penjualan dispenser, kipas angin, dan data penjualan televisi dalam kurun waktu 12 bulan. Dari data ini, untuk lebih mudah menginput dalam software SPSS, maka dibuat tabel seperti yang di sebelah kanan ini. Tabel pengkategorian. Misal, dispenser saya beri kode misalnya 1. Untuk kipas angin saya beri kode 2, dan untuk televisi saya beri kode 3. Dari data ini data ke bawah ya. Setelah dibuat seperti ini, kita masuk ke software SPSS-nya. Kita buka variable view, name untuk nama kita kasih X dan Y. Untuk desimal kita beri 0. Label X ini untuk elektronik, dan Y kita beri nama penjualan. Values untuk variabel elektronik 1 untuk data dispenser, klik add. 2 kipas angin, klik add. Dan yang ketiga televisi, klik add, kemudian oke. Kita balik ke data view. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita copy kode elektronik dan penjualan.
Kita copy datanya, copy, lalu paste di SPSS. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis data ini menggunakan uji normalitas data terlebih dahulu. Caranya, kita pilih Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Kemudian, data elektronik kita masukkan pada faktor, penjualan kita masukkan pada kolom Dependent List. Kemudian pilih Plots, Checklist Normality Plots with Test, kemudian klik Continue, klik OK. Tunggu sebentar. Ini dia outputnya. Jadi di sini terdapat banyak tabel. Fokus kita pada tabel Test of Normality. Berikut penjelasannya. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jadi, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Hasil output yang kita dapatkan tadi, di sini sudah saya beri tanda biru untuk pada kolom Shapiro Wheel. Signifikansi pada dispenser sebesar 0,38, signifikansi pada kipas angin 0,506, dan signifikansi pada televisi adalah 0,326. Dari ketiga signifikansi tersebut, ketiganya lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yang artinya asumsi normalitas sudah terpenuhi. Selanjutnya kita bisa menganalisis data ini untuk uji one way ANOVA karena asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Bagaimana caranya? Pertama kita pilih Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih one way ANOVA. Untuk variabel elektronik, pindahkan ke kolom faktor, dan variabel penjualan pindahkan pada kolom Dependent List. Lalu pilih Post Hoc. Untuk uji lanjut pilih 2KSB, lalu klik Continue, lalu pilih Option. Kita checklist pada Descriptive dan Homogeneity of Variant Test, lalu pilih Continue, kemudian klik OK. Ini dia outputnya. Di sini terdapat 4 tabel. Ada tabel deskriptif, test of homogeneity of variance, tabel ANOVA, dan tabel 2K. Berikut penjelasannya. Di sini ada dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Jadi jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi adalah homogen atau varians data sama. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau varians data berbeda. Dari output tadi, kita simpulkan bahwa nilai signifikansi yang kita dapat 0,634. Jadi nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 0,63 lebih besar 0,634 lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa varian data adalah homogen. Selanjutnya pedoman uji one way ANOVA. Jadi jika nilai signifikansi to tell-nya
kurang dari 0,05, maka ada perbedaan penjualan antara dispenser, kipas angin, dan televisi secara signifikan. Sedangkan jika nilai signifikansi total lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan penjualan antara dispenser, kipas angin, dan televisi secara signifikan. Dari uji tadi, outputnya sebagai berikut. Signifikansi yang kita dapat 0,127. Nah, berdasarkan hasil diketahui nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi 0,127 lebih besar dari 0,05. Artinya rata-rata penjualan ketiga elektronik tersebut tidak ada perbedaan secara signifikan. Selanjutnya pada output deskriptif. Di sini kita fokus pada kolom min atau rata-rata. Jadi rata-rata penjualan dispenser adalah sebesar 18,75. Rata-rata penjualan kipas angin sebesar 21,25 dan rata-rata penjualan televisi sebesar 19,25. Jadi dapat diartikan rata-rata penjualan tertinggi dalam kurun waktu 12 bulan adalah kipas angin, yaitu sebesar 21,25. Itu penjualan tertinggi dalam kurun waktu 12 bulan. Terakhir, output penjualan. Kita fokus pada subset. Di sini hanya ada subset 1. Pada subset 1 terdapat data penjualan dispenser, televisi, dan kipas angin. Maka bisa diartikan bahwa penjualan ketiga elektronik tersebut secara signifikan adalah sama. Sekian pengujian tentang uji One Way ANOVA beserta uji lanjutannya, yaitu menggunakan uji 2KSB. Semoga video ini bermanfaat. Bye! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.